dari agen yang sepi menjadi agen yang rame. Itu harus memperhatikan 3 aspek ini. Ketiga ini adalah aspek yang paling penting untuk menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Briling, berjumpa lagi di channel aku ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman saat menangani sebuah agen dari agen yang sepi menjadi agen yang rame. Nah, ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi teman-teman di sana kalau yang baru mau join agen Laku Pandai, silahkan simak pengalaman saya ini kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kalau teman-teman sudah merasa rame, skip saja videonya, karena ini khusus saya bikin buat agen-agen pemula khususnya yang baru mau merintis jadi agen Laku Pandai, baik Briling, BNI Agen 46 maupun Mandiri Agen. Pengalaman ini saya dapat saat saya masih bekerja sebagai petugas agen ya teman-teman, zaman dahulu ya. Kalau teman-teman mempunyai agen Laku Pandai atau agen Briling misalnya, itu kalau pengen rame itu harus memperhatikan 3 aspek ini. Nah, 3 aspek ini sudah saya rangkum dari beberapa aspek ya. Nah, aspek ketiga ini adalah aspek yang paling penting untuk menjadi agen Briling. Aspek yang pertama itu menurut saya itu adalah capital atau modal. Namanya capital atau modal itu sangat penting sekali di bisnis Laku Pandai ini teman-teman. Jadi teman-teman harus mempunyai modal yang cukup, karena modal ini yang dipakai diputar teman-teman untuk menghasilkan fee atau menghasilkan fee base tambahan bagi teman-teman. Jadi di sini teman-teman mendapatkan fee dari pihak bank, terus dapat fee langsung dari si pelanggan. Nah, ini yang membedakan dari bisnis yang lain. Kalau teman-teman bisnis yang lain kayak sembako kan teman-teman harus modal beli barangnya, teman-teman menjual. Nah, kalau ini teman-teman yang dijual adalah jasa transfer ke pelanggan yang membutuhkan. Contoh, ada pelanggan yang minta transfer, minta beli bayar listrik atau beli pulsa dan lain-lainnya ya. Modal ini sangat penting, saya tempatkan di urutan pertama karena teman-teman kalau tidak ada modal itu susah geraknya. Contoh, teman-teman rumahnya misalnya di tengah hutan. Kalau punya modal, teman-teman bisa sewa ruko yang tempatnya dirame nih teman-teman. Nah, itu harus butuh modal juga. Jadi makanya modal ini saya tempatin urutan pertama karena ini faktor sangat penting. Agen Briling harus mempunyai modal untuk agen bisnisnya berjalan. Biasanya yang saya lihat, saya mendaftar agen itu lihat memang modal terlebih dahulu. Karena dengan modal ini si agen akan bisa bertahan dengan gempuran-gempuran fintech yang lain atau aplikasi yang lainnya. Contoh di sini ada beberapa agen yang modalnya besar itu sampai sekarang masih bertahan. Berbeda dengan agen-agen yang baru muncul modal hanya 5 juta, misalnya modalnya 10 juta, itu kalau dia tidak bisa mengembangin atau tidak bisa marketing, akan lama-lama akan menyusut modalnya itu. Itu makanya teman-teman modal paling penting. Dengan modal ini teman-teman nggak usah bingung. Teman-teman nanti kalau punya akses bisa pinjam kur kalau punya usaha dan lain-lain, karena bunganya sudah disubsidi sama pemerintah dan itu dikhususkan untuk pelaku usaha UMKM. Nanti seiring berjalan waktu teman-teman nanti akan ditawari juga untuk dana tangan kalau sudah menjadi agen jawara maupun juragan. Nah, itu dari segi modal teman-teman semakin banyak pelanggan pasti semakin banyak modal yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ini aspek yang tidak kalah penting juga setelah modal, itu adalah location atau lokasi usaha Bapak Ibu. Jadi lokasi ini menentukan. Jadi kalau teman-teman buka Briling di tengah hutan, siapa yang mau transaksi? Nah, mungkin orang-orang pekerja sawit mungkin ya coba bertransaksi ya. Nah, di lokasi ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri saat menjadi petugas, itu ada beberapa tempat yang ramai nih teman-teman. Tempat yang strategis ini menentukan ramai tidaknya agen Briling teman-teman. Contoh di sini tempat yang strategis yaitu dekat dengan pasar, karena pedagang-pedagang pasar itu pasti akan transaksinya ke agen Briling teman-teman kalau dekat dengan pasar. Yang kedua yaitu dekat dengan perumahan. Nah, teman-teman silahkan cek kalau ada pembangunan perumahan di sekitar lingkungan teman-teman, itu pasti nanti
pekerjanya atau istilahnya kuli bangunannya mereka itu pasti akan transaksi di tempat teman-teman, entah itu mengisi dana, atau entah itu isi pulsa, atau entah itu nanti transfer ke kampung halaman mereka. Teman-teman silahkan cek di samping-samping kalau ada pembangunan gedung atau apa-apa, itu pasti kayak kuli bangunan itu membutuhkan transfer ke agen Briling. Yang ketiga, tentu saja dekat dengan pabrik. Nah, ini di sini tempatnya di Tangerang itu dekat dengan pabrik. Terus apalagi kalau pabriknya itu sudah bekerja sama dengan bank tertentu. Misalnya teman-teman buka agen Briling, si pabrik sudah payrollnya pakai agen bank BRI juga. Nah, itu cocok, pasti mereka gajian kalau si ATM-nya penuh atau habis larinya ke agen Briling. Nah, si pabrik-pabrik ini kenapa kok transaksinya ke agen Briling? Mereka itu butuh waktu yang cepat dan aman untuk transaksi. Kalau ATM-nya habis, mereka butuh cash, pasti larinya ke agen Briling. Selanjutnya yang keempat, teman-teman bisa membuka agen Briling itu di tempat strategis lainnya, itu dekat dengan keramaian. Contohnya di pinggir jalan raya, dekat pusat perbelanjaan, dekat sekolah, dekat kelurahan. Nah, itu cocok juga untuk membuka agen Briling nih teman-teman. Karena anak-anak SD itu pasti juga membutuhkan agen Briling untuk misalnya top up dana, isi pulsa dan lain-lain. Itu di sini ada juga ya teman-teman. Itu adalah tempat-tempat strategis, teman-teman nanti bisa coba. Kalau teman-teman misalnya di sebuah pedesaan, nah desanya itu aktif dengan transaksi melek teknologi, itu juga membuat agen Briling teman itu ramai juga nih. Selanjutnya aspek yang ketiga menurut saya agen Briling agar bisa ramai itu adalah dari servis atau pelayanan si agen tersebut. Nah, biasakan teman-teman itu untuk pelayanan ke nasabah itu ramah, terus bisa diingat mereka. Kalau pelayanan teman-teman itu ramah dan pelanggan itu ingat, nah itu menjadi kunci ramainya agen Briling teman-teman. Untuk pelayanan di sini teman-teman nggak usah saya ajarin ya, karena teman-teman itu mempunyai trik sendiri-sendiri untuk pelayanan agar nasabah itu keingat dengan nama Briling teman-teman. Contoh, nggak harus dengan harga murah, teman-teman bisa bundling dengan promosi-promosi yang ada di agen Briling teman-teman. Nah, ini satu contoh promosi saja, ini ada di Briling di daerah sini. Ini teman-teman bisa contoh untuk agen Briling, setor dan tarik tunai berhadiah minyak goreng. Nah, misalnya di sini kumpulkan 10 struk, ayo tukarkan bukti struk transaksi Anda. Nah, jadi teman-teman bisa bikin kupon nanti di stempel. Setiap stempel transaksi store atau tarik tunai atau transfer dicap sampai 10, nanti gratis minyak goreng, mungkin minyak goreng 1 liter atau yang berapa, nanti teman-teman bisa bikin promosi programnya. Nah, nggak hanya minyak goreng teman-teman, nanti teman-teman bisa bundling dengan hadiah-hadiah yang lain yang menarik. Misalnya kalau teman-teman counter handphone, bisa nanti berhadiah charger, misalnya bisa berhadiah pulsa, bisa berhadiah voucher dan lain-lain. Banyak sekali promo-promo yang ditawarkan ke nasabah. Nah, jadi teman-teman jangan hanya fokus saat ini adminnya harus murah, tidak teman-teman. Jadi pelanggan itu agar dibuat terkesan dan banyaklah promosi ke nasabah-nasabah ini ya. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi dari saya untuk teman-teman yang saat ini masih mau bisnis laku pandai, bingung untuk menentukan agen Briling saya ini mau ramai apa enggak. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan 3 aspek penting yang teman-teman harus perhatikan saat membuka agen laku pandai, agen Briling, agen BNI 46, agen Mandiri, agen BSI Smart. Semuanya sama, yaitu membutuhkan 3 aspek tersebut. Kalau 3 aspek tersebut sudah teman-teman penuhi, maka bukan tidak mungkin agen Briling teman-teman atau laku pandai teman-teman itu akan mengalami peningkatan transaksi. Nah, itu saja sedikit ilmu dari saya saat menjadi petugas PBBK. 3 aspek tadi sangat menentukan keramaian atau kesuksesan jadi agen laku pandai teman-teman. Itu saja teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan jangan lupa sholat 5 waktu itu yang paling utama. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.